Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman, bunda-bunda semuanya? Nah, kali ini Ummu Hafizah mau nunjukin kegiatan Hafizah minggu lalu. Nah, Hafizah minggu lalu itu dipijat bayi oleh Suster Aini di Genta Baby Spa. Nah, Hafizah senang sekali nih dipijat. Nah, dia anteng banget. Kemudian habis dipijat ini dia ngantuk. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, diberikan rezeki dan kemudahan dalam menjalani setiap urusan maupun aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, sambil dipijat ini ada boneka Hafizah. Nah, Ummu sebelumnya sudah ada mereview boneka ini di video sebelumnya ya. Ini boneka Cilukba. Sengaja Ummu matikan suaranya karena ini terkena copyright karena boneka ini ada bernyanyi gitu. Nah, untuk teman-teman atau bunda-bunda semua yang sudah punya anak baby, nah itu untuk pijat bayi itu bagus sekali. Biasanya bisa dimulai dari awal ya, dari bayinya masih beberapa hari. Bahkan Suster Aini juga pernah pijat bayi yang masih berumur 4 hari gitu pernah. Tapi Ummu kemarin baru mulai pijat itu usia Hafizah itu sekitar 2 bulan. Nah, tapi dia udah mulai suka banget gitu. Kenapa 2 bulan ya? Karena kemarin Hafizah itu prematur, jadi kecil ya, cuma 2 kilo lahirnya, dan Ummu masih takut-takut gitu mau pijat. Tapi kalau teman-teman untuk setelah Ummu rasakan ya, udah beberapa kali pijat, 3 kali pijat, jadi Hafizah ini enak banget boboknya, tenang gitu. Nah, jadi teman-teman untuk mijat bayi ini nggak bisa sembarangan orang ya, karena harus orang yang sudah terlatih untuk pijat bayi. Nah, Suster Aini ini bersertifikat BNSP. Kalau setahu Ummu itu dari penjelasan juga, kalau BNSP itu diakui oleh suatu lembaga gitu ya. Jadi memang terlatih untuk pijat bayi dan untuk laktasi atau untuk ibu yang ada kendala atau mau pijat untuk memperlancar ASI gitu ya. Nah, tadi setelah pijat yang pertama dan yang kedua, tadi setelah pijat bagian depan, kemudian bagian belakang, lalu selanjutnya harusnya senam bayi. Nah, seperti ini. Tapi untuk yang ini sempat ada pause karena Hafizah haus, dia ingin menyusui gitu ya. Nah, jadi kalau dari penjelasannya Suster Aini, untuk mendapatkan suatu keahlian ini, selain dia harus belajar kayak sekolah gitu, sama kayak ada lembaga gitu ya teman-teman, dan untuk bisa terakui, tersertifikasi itu harus ujian, dan ujiannya itu ada ujian prakteknya teman-teman. Jadi ada yang nggak lewat juga, jadi nggak bisa sembarangan orang. Jadi untuk teman-teman yang mau pijat-pijat anaknya ke orang itu harus pastikan dia itu memang tersertifikasi, karena kalau salah-salah itu bisa bahaya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada klip Hafizah itu waktu dibawa imunisasi. Nah, setelah kemarin itu dipijat, Hafizah tuh enak banget boboknya, dan bahkan berat badannya itu bertambah teman-teman. Nah, jadi setelah ini Hafizah divaksin atau prosesnya namanya imunisasi. Nah, ini adalah imunisasi yang terakhir untuk
untuk masuk dia usia 6 bulan. Setelah ini dia nanti 3 bulan lagi baru ini imunisasi campak. Jadi dia udah imunisasi lengkap untuk selama 6 bulan ini, yaitu mulai dari awal HB0 atau untuk hepatitis, kemudian dia DPT, kemudian polio dan BCG. Nah, alhamdulillah sudah lengkap. Nah, gimana teman-teman? Umu ini di rumah sakit imunisasinya, tapi ada 2 bulan lalu Umu itu imunisasinya itu di posyandu. Nah, waktu di posyandu itu teman-teman lumayan ya, banyak ibu-ibu yang nggak berani untuk imunisasi, bahkan cuman mendata untuk menimbang dan PMT aja atau pemberian makanan tambahan. Rata-rata itu nggak berani karena takut demam atau gimana. Sebenarnya teman-teman, kalau kita mengerti ya apa manfaat imunisasi, apalagi di zaman sekarang ini mudah banget penyakit masuk ke tubuh. Nah, itu bagus banget sebenarnya teman-teman. Nah, asalkan ada itu teman-teman kondisi dimana waktu imunisasi DPT itu anak itu bakal mengalami demam. Nah, itu harus sedia obat penurun panas, paracetamol ataupun jenis lainnya ya teman-teman. Dan itu harganya juga nggak mahal, dan untuk anak bayi itu dia sistemnya yang droplet atau sistem tetes. Nah, selanjutnya ini ada klip Hafizah lagi mandi bersama abinya. Nah teman-teman, untuk mandi atau kegiatan anak bersama ayah itu penting untuk lakukan, diseringkan gitu, karena apalagi ini masih bayi ya, jadi masih memungkinkan untuk ayahnya memandikan anak perempuannya. Nah, nanti kalau Hafizah udah agak lebih besar, nah itu sudah umum. Jadi abi kadang-kadang itu mau memandikan Hafizah karena membantu juga ya. Kadang-kadang kita ini udah capek gitu ya teman-teman, bergadang. Nah, paginya itu pengen ada yang membantu, apalagi kalau misalkan seperti Umu ini cuman berdua sama abi di rumah. Nah, bertiga ya sama Hafizah, maksudnya berdua orang dewasa yang ngejaga Hafizah, nggak ada istilahnya asisten rumah tangga, nah atau yang babysitter gitu kan. Jadi kalau semuanya sendiri capek juga teman-teman, atau gimana ya, bukan, memang tugas istri ya, tugas istri untuk istilahnya rumah atau apa. Tapi banyak yang juga misalkan pendapat juga bahwa itu bukan tugas istri seluruhnya, karena namanya kita berumah tangga pasti punya peran masing-masing ya. Apa peran suami, apa peran ibu, apa peran istri suami, apa peran ayah, apa peran anak. Nah, karena berpartner nih, jadi harus saling membantu. Nah, jadi kalau istri bisa, suami nggak bisa, ya istri yang mengerjakan. Kalau memang suami bisa membantu, alhamdulillah sekali teman-teman. Nah, jadi setelah tadi mandi kemudian berjemur, tapi ini mataharinya masih belum kelihatan karena ini masih pagi dan agak mendung. Nah, ini depan rumah. Nah, Umu mau ngomong apa lagi ya, mulai bingung. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, Umu kan sebelumnya menceritakan ya di video sebelumnya itu bagaimana cara memulai YouTube. Nah, kalau teman-teman yang masih kebingungan seperti Umu ini, bagusnya itu ditulis, dikonsepin, baru kemudian nanti diomongkan. Nah, tapi Umu ini langsung aja ngomongnya karena melatih juga ya, melatih gimana cara ngomong impromptu atau langsung gitu, jadi nggak pakai konsep. Nah,
Tapi bagusnya itu teman-teman, karena kita kan ini ya, harus pakai konsep. Ini salahnya Umu juga sih, lain kali kalau membuat video mau dikonsepin sehingga nggak banyak tertunda kata-kata atau gimana ya, atau gimana gitu. Nah, jadi bayi itu berjemur kalau Hafizah itu dari lahir ya, karena memang disarankan juga. Nah, untuk bayi baru lahir gitu ya teman-teman, yang masih muda banget ya, itu nggak boleh langsung terkena sinar matahari ya jemurnya, tapi kayak pantulannya. Kalau dia udah mulai bayinya itu besar, nah itu boleh langsung di luar gitu ya teman-teman, dengan langsung terpapar sinar matahari. Tapi harus sinar mataharinya itu dari jam, kalau di Aceh ya, di Aceh itu yang paling baratnya Indonesia, nah itu jam 8 itu baru muncul teman-teman. Nah baru muncul atau jam 7 kalau memang lagi nggak mendung, nah itu baru sinar mataharinya yang bagus, dan itu di bawah jam 10, dari jam 8 sampai jam 10 atau setengah 10. Nah di atas jam 10 itu udah menyengat, sehingga nggak bagus buat anak ya, bisa menyebabkan kulitnya terbakar atau burning. Nah setelah itu Hafizah kemudian nenen, lalu kemudian dia itu tidur ya. Nah ini setelah itu Umu dan Abi itu rapihin kamar, rapihin ruang tamu dan lain-lain. Nah ini jadi Hafizah itu masih tidur di kamar Umu dan Abi. Nah juga di sini tuh kamarnya cuma 2. Nah di sini alhamdulillahnya itu Umu, Hafizah, Abi itu di satu kamar ini, dan kamar sebelah itu untuk barang-barang. Nah lumayan banyak juga ya barang-barang Umu dan Abi. Nah ini tuh kami udah bangun, lalu kemudian Hafizah di stroller dan Abi itu mau unboxing. Jadi ada beberapa paket yang datang. Nah ini dia komentar, dia kan mau unboxing, jadi harus bagus gitu ya, side angle-nya. Jadi umum agak jarang ya mau ada di klip, karena harus berpakaian lengkap dan kemudian masih nggak pede sebenarnya teman-teman. Dan sebenarnya ini juga YouTube ini supaya Umu itu pede, terutama untuk berbicara, bahkan untuk tampil di depan umum tuh supaya pede gitu teman-teman. Nah teman-teman gimana nih setelah mendengar Umu Hafizah yang kemarin motivasi mulai YouTube, atau setelah melihat Umu yang baru-baru nge-YouTube ini, ada kepengen nge-YouTube atau udah mulai nih nge-YouTube, atau udah ada niat tapi belum pelaksanaannya. Nah gimana nih teman-teman, boleh cerita di kolom komentar ya, insya Allah Umu jawab. Nah teman-teman, Umu juga mau minta maaf sebelumnya, di video-video sebelumnya itu banyak yang belum Umu tulis ya link-linknya di description box, karena belum sempat. Tapi Umu udah sempat ngupload video tapi belum tulis link-linknya. Insya Allah Umu segera laksanakan ya PR-nya. Nah ini yang pertama kali di unboxing Pak Suami. Nah oh ini ternyata udah paketnya udah lama datang tapi baru disempat dibuka. Jadi Hafizah kan udah punya baju renang. Nah tapi untuk berenang itu kami masih belum berani karena belum ada pelampung gitu ya. Nah ini tuh bisa banget buat bayi, dan ini itu bisa di atas untuk bayinya 6 bulan. Nah nanti Hafizah kalau udah 6 bulan, udah beratnya nanti 7 kilo, di atas 7 kilo, nah kami tuh mau coba berenang. Tapi juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman untuk membawa bayi berenang, seperti kadar kaporit ya, kemudian karena nanti bisa merah-merah ya kalau misalkan yang terlalu banyak kaporit, dan banyak hal gitu ya. Nanti
suhunya. Nah nanti itu teman-teman bisa searching di internet. Nah ini itu ban, nah itu bisa ditiup aja, nggak perlu pakai, ada yang pakai pompa, tapi ini kami beli yang murah meriah yang nggak pakai pompa. Nah itu nanti kami tiup kalau udah mau dipakai ya teman-teman. Nah selanjutnya ini apa ya selanjutnya? Nah kalau masalah unboxing ini Abi paling semangat teman-teman. Gak tahu ya, semangat aja kalau nerima paket. Nah ini itu rupanya pesanan Abi, masker. Nah jadi kan kemarin tuh ada flash sale gitu ya. Memang hampir tiap hari ya di Shopee flash sale. Nah waktu itu lagi kenapa ya Abi pesan ini? Nah sisir. Nah siapa nih teman-teman yang mungkin ada cowok-cowok yang nonton, atau bapak-bapak, atau ibu-ibu yang suaminya gini juga yang suka sampai ketawa ya teman-teman, yang suka kecarian sisir tiap pagi. Masalahnya itu kalau pakai sisirnya yang ngembang gitu ya, itu malah nggak ngefek ya. Nah ini ada juga pelindung kabel. Nah ini dibeli untuk barang-barang yang perlu sebenarnya ya, seperti sisir tuh Abi tuh punya 4, tapi 4-4-nya itu hilang, nggak kelihatan kemana. Bahkan dulunya itu udah pernah hilang ketemu, tapi sekarang udah hilang semua gitu ya. Nah ini ada pelindung charger tadi, kemudian ini tempat hand sanitizer yang bisa ditaruh di tas-tas kecil gitu ya, supaya nggak makan tempat. Nah ini tuh Abi beli kalau nggak salah harganya tuh yang 1000-1000an gitu loh di flash sale. Nah sebenarnya juga ada kasih saran kemarin nih, takutnya barangnya kurang bagus, tapi kata Abi ya kita coba aja, namanya flash sale gitu ya, pengen tahu juga dan tergiur gitu ya teman-teman. Ada sisir lagi rupanya. Teman-teman gimana nih, tim yang suka belanja online atau suka yang offline aja, atau yang ya males belanja gitu kan. Nah oh iya teman-teman, ngomong-ngomong soal belanja, jadi ingat kami itu baru aja bergabung di Shopee Affiliate, tapi masih belum terlalu paham ya tata caranya, dan masih belum nge-share juga. Tapi yang bakal ditulis nanti di description box juga belum tahu nih apa dari Shopee Affiliate-nya Abi, karena sendiri follower minimalnya baru 1000, dan minimal follower untuk Shopee Affiliate itu yang partner itu 2000 gitu teman-teman. Ada tingkatan-tingkatannya gitu lah. Masih belum terlalu paham, jadi mau dalamin lagi gitu teman-teman sebelum share link gitu ya. Karena lihat YouTuber yang ikutin ya teman-teman, Mbak Marisa Handayani itu lumayan juga teman-teman ceritanya dari Shopee Affiliate itu. Nah jika lihat juga cara tutorial Shopee Affiliate itu ada sekarang tuh tanpa minimal follower. Nah itu yang affiliate. Nah juga masih belum terlalu paham karena belum nge-research gitu ya, belum banyak video yang dilihat tentang itu. Tapi lumayan teman-teman. Nah jadi hobi belanjanya bisa jadi cuan balik ya. Sebenarnya ini bukan asal beli barang tapi nggak ada tujuan ya teman-teman, tapi ini tuh ada tujuannya. Nah ini selanjutnya itu ada wallpaper border gitu ya. Jadi seperti wallpaper tapi kecil. Nah itu untuk nutupin yang belakang, nah supaya nggak kemasukan tikus. Nah ini juga kami unboxing, tapi nanti belum sampai hari ini tuh belum dipasang ya, karena belum ada sempat waktunya. Alhamdulillah Pak suami baru keterima kerja lagi di tempat baru sebagai asisten penelitian, alhamdulillah di rumah sakit yang baru. Nah itu lumayan ya teman-teman, tapi nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah bisa nutupin untuk kebutuhan lainnya. Nah itu pun jadwalnya fleksibel. Nah ini tadi border stikernya. Nah
Sekarang itu udah Umu cerita ya teman-teman, udah masuk tahun kedua pernikahan, 1,5 tahun ya masih teman-teman, tapi alhamdulillah sekali terasa gitu gimana perubahannya dari awal nikah, kamu memulainya dari nol gitu ya teman-teman, sampai sekarang udah mulai bisa nabung, ada simpanan gitu. Nah, diniatkan sebenarnya juga saran dari keluarga supaya simpanannya itu diniatkan juga untuk sekolah, apalagi untuk Abi ya, supaya kalau Umu sih dari profesi Umu itu nggak terlalu nuntut untuk ngambil spesialis gitu ya teman-teman, spesialisasi lagi. Nah kalau Abi tuh perlu. Nah gitu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat videonya, semakin memotivasi dan menjadi motivasi juga buat Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.